uncertainty ini juga masih sangat meliputi pandangan investor terhadap seperti apa pergerakan pasar keuangan kita. Tapi kalau menurut OJK sendiri, apakah ini sudah membuktikan daya tahan pasar keuangan kita itu sebenarnya cukup baik? Baik, bahwa memang pada dasarnya kalau pasar modal itu adalah suatu pasar yang transaksinya kita harapkan akan ada terus-menerus gitu ya Bu ya. Dari hari ke hari, mungkin malah dalam 1 menit gitu akan selalu ada transaksi seperti itu. Dan katakanlah ada suatu masa di mana ada kontraksi, itu hal yang menurut hemat saya, itu hal yang wajar ya, lumrah masih dalam batas-batas gitu ya Bu, Bapak Ibu ya. Dan kalau kita lihat, kalaupun ada penurunan masih hemat saya masih dalam batas-batas tertentu. Tetapi kalau kita melihat statistik itu memang ada, untuk saat ini ada beberapa yang menurun gitu ya. Tetapi itu hemat saya masih dalam masih batas-batas. Walaupun nanti untuk saat ini itu akan grafiknya akan naik lagi ya. Jadi misalkan kalau kita lihat misalkan nilai kapitalisasi pasar, karena harga saham-saham pada turun ya, jadi memang agak turun sedikit apabila dibandingkan dengan tahun lalu gitu ya, tapi sudah menuju tren yang naik ya. Begitu juga misalkan nilai investasi dari fund manager ya, kita lihat data reksadana biasanya kalau saham turun itu malah naik ya, jadi investor kita sudah terliterasi dengan baik, jadi kalau harganya turun malah naik gitu ya. Itu kira-kira adalah indikator-indikator dari kita ya Bapak Ibu ya. Dan itu hemat saya itu juga mencerminkan bagaimana pasar kita masih bisa bertahan dengan baik. Kurang lebih seperti itu Bu, mungkin dari kami. Terima kasih Bu. Baik, saya akan lanjut ke Pak Irfan. Pak Irfan, kalau kita melihat pergerakan dari indeks kita, ini kan sebenarnya sudah pernah menyentuh all time high di 7.900-an begitu ya di 2024 akhir. Lalu kemudian kemarin sempat turun lagi ke 5.800, sekarang sudah kembali lagi ke level psikologis 7.000-an begitu. Anda lihat apakah ini juga mencerminkan daya tahan pasar keuangan kita? Ya, terima kasih Mbak. Jadi seperti juga disampaikan oleh Pak Purbaya tadi sebelumnya gitu ya, kita kan udah mengalami beberapa kali kalau kita bilang capital market crisis, mulai dari 98, 2008, terus COVID dan yang lain gitu ya. Sejauh ini kan siklusnya market selalu begitu ya, pada saat turun at the bottom, setelah itu kita akan naik kembali. Nah, hal yang sama juga terjadi di saat ini gitu ya, apalagi sekarang juga kan pemerintah juga selalu menghembuskan optimisme kondisi yang lebih stabil, perekonomian yang solid dan pertumbuhan yang juga masih stabil di 5%. Dan bahkan per hari ini, kenaikan indeks hari ini menyebabkan year to date kita sudah tidak negatif lagi. Year to date kita per hari ini sudah 0,2% di atas closing kita di tahun kemarin. Ini menandakan bahwa memang market kita cukup solid, apalagi setelah kita perhatikan bahwa retail kita cukup dominan dibanding institusional lokal. Jadi pada saat kita waktu itu mengalami penurunan yang luar biasa, retail kita memiliki kontribusi yang jauh lebih besar dibanding institusional domestik kita. Jadi pada saat asing keluar, retail kita mengabsorb transaksi yang dilakukan oleh asing. Nah, tapi kita berharap, terus terang kita berharap bahwa local institusional kita juga akan lebih aktif lagi di kemudian hari, dan hal ini juga kita sampaikan kepada pemerintah bahwa kita berharap bahwa institusional lokal kita ini bisa lebih aktif untuk menopang market kita. Jadi selain retail kita berharap lokal institusional lebih memiliki peran yang lebih besar juga di market kita, karena kalau kita perhatikan dalam 3 sampai 5 tahun terakhir lokal institusional kita relatif transaksi tidak berkembang, relatif stagnan, dan justru retailnya yang lebih banyak. Ya, ini mungkin dimulai sejak COVID gitu ya, retail kita di COVID itu hampir 60%, dan di saat ini retail kita sekitar 40-45% bertransaksi di market kita. Tanggapan Anda seperti apa? Indeks kita dari 7.000 sekarang bisa ke 18.000 katanya. Ya, ya tentunya kita akan sangat gembira kalau tercapai. Pada dasarnya kan volatility yang terjadi sebenarnya karena ketidakpastian. Ya, jadi memang pasar itu sangat rentan terhadap ketidakpastian karena mereka tidak bisa mengambil keputusan yang terinform ya, arahnya kemana gitu. Nah, mudah-mudahan dengan terjadinya deal-deal
antar negara dengan Amerika terdapat kepastian lebih baik gitu. Jadi market bisa perform sesuai dengan fundamental, bukan berdasarkan sentimen sesaat. Demikian. Baik. Apakah Bapak lihat ini memang mempengaruhi kinerja dari anggota bursa? Ya, ada pengaruhnya tentunya, karena kan beberapa lini bisnis kita mengalami pengaruh atas ketidakpastian. Misalnya bisnis underwriter juga bisa ada pengurangan karena wait and see, kondisi ekonomi kayak gimana, apakah akan ada investor yang cukup untuk berinvestasi di pasar IPO, kemudian juga banyak outflow dari asing, sedikit banyak mempengaruhi, tapi juga ada masalah hari libur ya, hari libur kita panjang juga, jadi kalau kita ini perusahaan efek adalah hidup dari transaksi pasar, kalau ada hari libur kita nggak terima pendapatan gitu. Nah itu jadi satu concern gitu loh. Makasih. Baik, tapi Pak Adi, Anda sendiri menilai psikologis dari anggota bursa saat ini itu seperti apa? Pada umumnya kita sangat berharap terhadap inisiatif-inisiatif dari baik dari bursa dan juga pemerintah untuk mensejajarkan posisi capital market ya, bisa bersanding baik dengan perbankan, karena perbankan juga memerlukan kita nih. Saat ini kan sepertinya perbankan yang banyak lebih berperan di ekonomi, sedangkan perusahaan efek atau capital market agak tertinggal gitu loh. Kita melihatnya ada struktural yang harus diperbaiki gitu loh, dalam hal menyamakan kita seperti perusahaan keuangan ya, dalam segi misalnya perpajakan, dalam segi dana pihak ketiga, ini kita sangat-sangat terbatas gitu loh, sehingga kita akan susah untuk membantu misalnya perbankan, karena perbankan juga memerlukan kita gitu. Kalau misalnya loan mereka besar, tapi kan loan itu kebanyakan tidak bisa ditransaksikan. Nah di sini sebenarnya mereka bisa membagi sebagian dari loan itu dalam bentuk surat utang yang bisa ditransaksikan sehingga mengurangi resiko kalau misalnya mereka mau keluar dari excess exposure terhadap satu perusahaan. Gitu. Apakah di sini juga Anda menilai dibutuhkannya liquidity provider untuk mungkin bisa segera diatur oleh regulator? Kita apresiasi bahwa liquidity provider itu sudah menjadi regulasinya sudah keluar, bahkan Bursa Efek juga sudah mengeluarkan peraturan mengenai liquidity provider, dan kelihatannya juga sudah ada 10 sekuritas ya mau jadi ikut di dalam berpartisipasi sebagai liquidity provider. Itu suatu perkembangan yang baik. Mudah-mudahan dengan adanya liquidity provider kita bisa membawa, kalau kita lihat bahwa kita pernah dengar mungkin ya saham gorengan gitu, itu sebenarnya dilakukan di luar environment-nya bursa ya. Kalau kita bisa bawa masuk ke dalam bursa, environment bursa seperti dilakukan hanya oleh anggota bursa, akan jadi lebih transparan. Bursa bisa kapan saja mengintervensi apabila terjadi kesalahan, karena sebagai anggota bursa kita selalu terkonek dengan sistem bursa. Jadi apapun yang kita lakukan bursa bisa lihat, dibandingkan dengan dilakukan di luar sistem, ya, akan sangat susah untuk dimonitor. Nah tentunya
kalau stand alone aja anggota bursa nggak akan kuat untuk menjadi liquidity provider. Mungkin juga Pak Irfan pernah bilang bahwa bisa aja ada kerjasama antara anggota bursa dengan reksadana atau asing yang cukup mempunyai ketertarikan sebagai di pasar Indonesia untuk membantu kita sebagai menciptakan likuiditas ya di pasar.